Kali ini kita akan belajar tentang cara menggambar tangan menggunakan arsiran hatching ya. Nah, halo, selamat datang di Gert Academy Open Course. Sebelum kita mulai, jika kalian ingin menonton video ini sambil ikut praktek, kalian bisa siapkan terlebih dahulu alat-alatnya nih. Nah, kayak contohnya saya di sini ada punya beberapa penghapus, ada dari menu zero juga, ada 2 ya. Terus saya juga biasanya sering pakai pensil yang biasa, standar 2B, dan mekanik base-nya untuk detailing. Kita akan coba lebih banyak gimana sih caranya untuk ngegambar lengan tuh sekaligus biar kelihatan realistik dengan arsiran yang kita pengen tuh kayak gimana. Nah, kayak contohnya kita akan bisa mulai langsung aja ya. Nah, pertama-tama kalian harus tahu dulu nih. Aku akan coba beda dulu ya. Pertama-tama soal bentuk aja. Biasanya kita di sini bakal coba pakai construction atau constructional. Nah, basically construction ini pokoknya adalah bentuk atau gambar yang bisa kebentuk apapun lah yang kalian pengen gitu. Nah, kayak contohnya kalau ngomongin soal lengan, lengan tuh kalau kata Michelangelo itu sebenarnya kayak rantai ya. Jadi kayak ada alirannya gitu, ada arahnya gitu. Seperti ini. Nah, jadi kayak selang-seling. Jadi yang kita ambil di sini tuh kayak arahnya aja. Nah, terus lebih dalam mengenai construction-nya, contohnya nih. Oke, di sini ada beberapa bagian ya. Di sini mungkin karena kita ngomongin soal anatomi, di sini ada beberapa macam otot, tapi mungkin kita bisa ambil garis besarnya dulu. Kayak contohnya di bagian atas ini, kita mungkin bisa sebut ini atau interpretasi ini sebagai shoulders atau bagian deltoid. Terus bagian sini adalah bagian bicep dan tricep. Terus bagian sini adalah bagian forearm ya, bagian flexor dan extensor, dan sampai ke bagian tangannya ini nih. Kayak tangan ibu jari, jari-jari, dan segala macamnya. Kalau ngomongin soal construction juga, kita bisa lebih banyak nih nge-explore juga ya secara bentuk ya. Biasanya nih kita sering banget kalau mau ngegambar tuh construction-nya mungkin kayak gini. Ini aku kasih contoh ya. Atau mungkin bentuk bentuk secara garis besarnya itu cuman seperti ini dan belum kelihatan gitu. Belum kelihatan, I mean kayak detail-detailnya, terus nggak ada dinamika di sini yang makanya tuh gambar lengan kita kadang-kadang biasanya lebih cenderung flat, jadi kurang menarik. Nah, biasanya kalau aku sendiri di sini untuk main construction-nya, nah kita balik lagi nih ke construction. Di sini kita udah dapat ya beberapa bagian yang aku sebutin tadi kayak bagian rantai dan segala macamnya. Nah, terus coba nih kita explore lagi ke bentuk masing-masing dari ototnya dulu. Kita mulai dari deltoid. Ya, misalnya seperti ini. Kita ambil garis besarnya aja ya. Jadi aku nggak akan ceritain yang lebih detail banget mengenai ini. Di sini aku akan kasih beberapa contoh implementasi untuk ngegambar lengan ini. Nah, sekilas kalau kalian lihat di sini, bagian rantai yang kayak kebuka gini, yang benar-benar kelihatan simetrik dan kelihatan kebuka ini adalah implementasi atau contohnya dari soldersnya ini. Begitu berurutan makin ke bawah dan juga sampai makin ke bawah. Jadi ilustrasinya gampang banget ya di sini ya. Kita cuma ngambil aja nih arah dari masing-masing rantainya ini dan kita implementasiin ke anatomi atau construction yang ada di sampingnya. Ini agak lumayan kebuka. Nah, jadi ini kayak nyambung. Nah, oke, kali ini kita akan lanjut ke materi yang utamanya nih, yang aku bilang tadi, yang kakak bilang tadi, yaitu adalah mengenai hatching atau arsiran searah. Nah, aku akan kasih beberapa contoh nih. Mungkin kalian akan familiar nih sama arsiran kali ini. Karena ini cuma main arah-arah aja nih. Jadi kayak garis lurus, garis lurus, garis lurus. Hatching adalah arsiran searah. Jadi setiap garisnya itu mengarah pada satu arah dan saling tumpang tindih untuk bikin gelap terangnya. Nah, sebagai contoh nih, aku akan kasih ilustrasi contoh dalam gambar hatching ini ya, arsiran hatching ini. Contohnya kita akan coba di gambar bola deh. Nah, di sini kita bakal kita akan pakai arsiran hatching di sini. Nah, di sini challenge-nya adalah gimana caranya bola ini benar-benar kelihatan 3 dimensinya, which means sebagian tekstur, terus lekuk dinamikanya segala macamnya itu lebih terlihat. Nah, itu gimana caranya? Dan kakak akan kasih contoh di sini. Nah, ini belum sepenuhnya kelihatan ya, karena secara gelap terang kita belum bangun, kita belum coba build di sini.
Di sini ada beberapa cara yang paling efektif ya untuk bikin arsiran hedging ini dengan kita tahu mengenai level value itu sendiri. Aku di sini akan bagi jadi 5 bagian. Habis itu habis setelah bikin total value ini, kita bisa langsung masuk ke sini. Tapi nanti dulu kita harus tahu dulu nih mengenai level dari value itu sendiri. Nah, untuk cara pertama kita bisa coba untuk kasih arsiran yang sama dulu ya, semuanya. Nggak usah yang terlalu terang banget dan jangan yang gelap banget. Jadi pastiin konsisten di sini. Gerakan garisnya konsisten dan juga dapat dilihat kesamaan dalam semua value-nya ini. Nah, terus semakin ke sebelah sini, semakin ke sebelah kiri kita akan coba bikin itu semakin gelap. Nah, kita akan lakuin di masing-masing atau di antara garisnya ini. Di sini kita dapat 4 kotak dengan arsiran yang konsisten ya. Nah, maka dari itu kita akan coba build nih. Semakin ke kiri, which is di bagian yang tengah ini, kita juga bisa kasih tumpang tindih lagi nih dengan arah yang sama, dengan konsisten yang sama garisnya di 3 kotak pertama atau terakhir yang akan kita isi. Nah, ini akan berlaku juga begitu selanjutnya untuk kotak-kotak berikutnya. Nah, ingat di sini kita bisa mainin kalau awal-awal ya, ini aku saranin jangan terlalu banyak main yang namanya pressure. Pressure-nya nanti dulu aja. Kita coba main mengenai repetisi nih. Repetisi atau pengulangan. Nah, repetisi atau pengulangan ini nih yang bikin gambar kita atau arsiran kita itu lebih terlihat natural gitu arsirannya dan nggak begitu ada kesan maksanya ya kalau yang gelap-gelap banget gitu. Soalnya kadang-kadang buat pemula itu sering banget nih kalau ngarsir tuh bener-bener kalau ditekan udah di luar nalar gitu. Bener-bener diteken-tekennya banget sampai hitam kertasnya sobek-sobek gitu. Ada yang ngalamin kan pasti kan. Nah, ini aku dengan pressure yang sama, cuman pengulangan atau repetisinya aja nih yang agak sedikit berbeda. Yang agak sedikit kita banyakin, makin banyak repetisinya, makin gelap, makin sedikit repetisinya seperti yang di sebelah kanan sendiri ini, ya makin terang gitu. Nah, terus sekarang kita PR-nya akan coba implementasi ke bola dulu nih. Nah, di bola sendiri kita nggak akan lebih banyak ngebahas soal detail-detail atau tonal value yang ada di dalamnya ya. Cuman kita coba tentuin aja secara general tuh gelap terangnya dari mana. Contoh aku pengen di sini bolanya tuh pencahayaan datang dari sebelah kanan atas. Which means pencahayaan atau cahaya itu selalu datang dengan arah atau garis lurus. Pasti bergerak dalam garis lurus. Nggak kemana-mana. Pasti garis lurus. Jadi di sini kita udah dapat nih, tapi belum kelihatan bola. Ini mungkin kelihatan bolanya karena ya kita kasih sketch bola doang. Nah, tapi dari itu kita bisa lanjutin lagi. Kita coba yang bagian gelap nih, mungkin kita bisa tambahin ya. Kita coba nih pakai yang nomor berapa ya? Mungkin kita perlu kasih nama ya. Nomor 5, nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, mungkin di sini kita bisa coba kasih yang nomor 3 nih. 3 di bagian tengah dari bola ini atau di bagian transisinya. Dan ingat untuk bikin hatching ini, cara narik garisnya jangan yang dilempar gini ya, kayak bulu. Nah, pastiin kalau bikin garis ya udah santai aja, enjoy aja. Kalian tentuin kalian punya ritme sendiri. Kita akan lanjut lagi, kita akan coba bikin gambar bola ini lebih kelihatan kayak bola, walaupun dengan arsiran satu arah. Nah, terus oke, kita akan tingkatin lagi coba. Nomor 2-nya kita coba intensitasnya kita naikin lagi. Biasanya tuh coarse shadow itu ada di sini. Di perpindahan atau pertabrakan bagian yang terang sama bagian yang gelap. Nah, makanya kita bisa tambahin. Tapi dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Nah, terus karena kita udah tahu cahayanya datang dari mana, kita bisa coba tambahin juga bayangannya. Nah, untuk bayangan kita bikin itu aja ya, serasi aja ya. Ini. Nah, kita akan coba pakai nomor 2 sama. Langsung aja nomor 2, jadi repetisinya makin banyak. Oke, nah terus kalau udah sampai sini, kita bisa coba hapus nih agar background-nya atau latarnya atau grounds-nya itu lebih terlihat. Oke, biar lebih dinamis lagi, aku nggak pengen ini kelihatan lebih flat ya. Oke, coba kita ke bagian yang sebelah kanannya ini. Kayaknya kita akan lebih oke kalau kita tambahin beberapa sedikit value lagi ya. Let's say kita tambah nomor 2 juga, cuman nggak begitu banyak deh. Ingat, di sini kita hanya main repetisi atau pengulangan ya dalam arsiran hatching kali ini. Oke, kayaknya kita bisa tambahin lagi. Oke, kita coba
bagian sini kita tambahin dikit biar ada kontrasnya nih. Jadi lebih kelihatan bolanya lebih jelas. Nah, oke. Sampai sini harusnya kita udah dapat nih gambar bola yang coba kita implementasikan kali ini. Dan kalian udah dapat basic dari arsiran hatching itu sendiri. Nah, oke. Kita akan lanjut ke next berikutnya ya. Ke gambar atau tema yang akan kita bahas kali ini yaitu arms drawing dengan arsiran hatching. Kali ini kita akan langsung aja ya untuk masuk ke materinya. Nah, di sini kita seperti biasa kita tadi udah dapat basic knowledge dari hatching dan basic knowledge dari construction. Nah, sekarang untuk bikin construction, hal pertama yang paling dapat ngebantu kita itu adalah bikin stickman-nya dulu. Oke, contoh kita akan bikin gambar lengan yang ada gerakannya tuh kayak nyiku gitu. Nah, orang yang nge-gym nih pasti familiar lah sama bentuk tangan yang akan kita gambar habis ini. Oke, seperti ini. Nah, terus kita bisa coba ibaratin lah. Kalian nggak harus ngerti banget tulangnya, ada humerus, extensor segala macam nanti dulu. Kita pakai aja basic shape dulu nih, kayak kubus or something. Nah, seharusnya sampai sini kita tuh udah bisa dapet ya. Kira-kira garis konstruksinya atau bentuk-bentuk besaran yang ngerepresentasiin gesture tangannya itu udah mulai kelihatan di sini. Ini untuk lengan exactly dan ini untuk gerakan bagian forearm. Nah, oke. Sekarang kita akan coba untuk bikin otot-ototnya. Itu kan kalau kita bedah ya secara detail ada bicep, ada tricep, ada deltoid, ada bagian forearm juga dan sebagainya. Nah, kita nggak akan jauh lebih situ. Kita akan coba menggunakan beberapa contoh simpel ya. Ini aku ada beberapa tips untuk bikin otot tuh kita bisa pakai bulat-bulat nih. Nah, seperti ini. Misalnya ini bicep. Bicep kan biasanya kelihatannya gede ya. Orang nge-gym kalau pertama-tama tuh udah pasti tuh. Kelihatan bicep gitu. Terus ini mungkin buat tricep. Oke, tricep ada yang panjang juga di sini. Nah, kalian rasain coba kira-kira bentuknya tuh nanti akan jadi seperti apa. Terus mungkin di sini ada bagian sikunya juga. Nah, oke, setelah kita dapat bulut-bulut, wah kok ngebingungin nih. Garisnya banyak banget. Nah, sebenarnya nggak harus banyak banget. Kita cuman hanya ngeambil beberapa bagian yang esensial aja. Kayak contohnya bentuk bicep ini. Kan bulutnya udah dapat nih lekukannya. Oke, kita sambungin coba ke atas. Kalian juga boleh sambil lihat referensi ya, biar lebih enak. Nah, kita di sini cuma ngambil bentuk besarannya aja nih dari bentuk lengan atau anatomi yang ada di situ. Dan ingat ya, untuk sketch jangan yang tebel-tebel banget garisnya. Pastiin tipis-tipis aja tapi pasti. Oke, sampai sini kalian udah kelihatan bingung. Nah, sebenarnya biar nggak bingung lagi dari yang konstruksi pertama tadi ya, kayak bagian tulang, bagian konstruksi yang kubus tadi, kita bisa hapus nih. Begitu juga beberapa garis bantunya ya, yang udah kita nggak butuhin lagi, kita bisa hapus. Sebenarnya cara paling gampang untuk construction atau ngegambar segalanya tuh, itu kalian jangan terlalu ditekan dulu pertama-tama tuh. Pastiin setiap garisnya itu punya setiap tekanan garis itu punya arti atau makna masing-masing. Kayak contohnya ya construction tuh ya garisnya yang nggak usah terlalu tekan banget. Fokus aja kalian di ngebuild bentuk besarannya tuh kayak gimana. Kira-kira bentuk yang paling mendekati itu apa? Itu construction, penyederhanaan. Kita pakai yang kayak bulat-bulat gitu ya. Nah, itu juga gampang. Nah, kalau masih bingung, kita bisa lihat nih. Nah, bulat-bulat di sini. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang masih belum ngeh, kok tadi gambar bulatnya gimana sih? Sebenarnya kalian bisa bayangin aja nih. Oke, ini ya, tadi kan udah jadi satu ya. Kita coba nih. Karena sebenarnya tuh kita coba bikin bulat, tapi bulatnya tuh kayak yang ya bentuk 3 dimensi gitu. Ibaratin bagian sini tuh bagian bawahnya gitu. Kayak berbentuk dari kumpulan bulat-bulat itu sendiri. Oke, kayak contohnya tuh seperti ini. Oke, kita ulang lagi ya. Maksud kakak tadi, bulat-bulatnya itu adalah kalian coba bangun. Kira-kira otot apa aja yang bisa ngerepresentasiin itu. Oke, di sini ada tricep nih. Oke, kita kasih bulatnya juga, kita kasih kayak shadingnya juga deh, biar lebih gampang. Pokoknya selalu berpatok sama bentuk yang seperti ini ya. Kayak bentuk apa sih namanya tuh batu. Nah, contohnya kalau untuk pendetailan ini kalian boleh garisnya tuh kalau mau ditekan lagi. Nah, harusnya kalian udah bisa lihat nih bagian deltoid, bagian bicep tricep, dan otot bagian forearm.
Kayaknya anatominya tuh udah jelas. Nah, habis ini kita bakal masuk ke renderingnya atau ngarsirnya gitu. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian arsirnya nih atau cara mengarsirnya. Nah, pastiin di sini kita udah ngerti, kita udah tahu nih three dimensional thinking ya. Dimana kayak contohnya bulat tadi deh. Kita harus tahu, misal pencahayaan datang dari sebelah kanan atas nih. Pastiin ya yang berlawanan dari cahaya itu pasti gelap. Dan itu ngikutin atau depend on di contour. Nah, contohnya kan kita udah petain tadi tuh, kita udah pakai bulat. Harusnya kita udah tahu nih, bagian gelapnya mana, bagian terangnya mana. Karena bulat kan kita udah tahu ya, punya kontur yang bisa dibilang lebih mudah daripada yang lain. Gak begitu kompleks gitu. Aku sih saran ya, sebelum kita mulai bikin arsiran hatching ini, kita mesti sketch dulu bagian mana aja yang terkena bayangan atau terkena shading. Coba petain dari yang tergelap dulu deh. Biar karena itu hal yang lebih kontras ya, bagian yang lebih kontras. Jadi kayak ke atasnya tuh gak begitu ngaruh. Tapi silakan, terserah kalian nyamannya kayak gimana. Dan kita ngarsinya ingat, ngarsinya tuh hatching juga ya. Kita coba sketch dulu tipis. Kalian juga bisa pakai tonal value yang tadi udah kita bikin di awal. Oke, bagi sini misal akan kita coba karena pencahayaan datang dari sini ya. Bergerak ke arah garis lurus, pastinya lebih gelap bagian bawahnya karena berlawanan dengan cahaya. Oke, kita mungkin bisa pakai yang lebih kecil lagi biar jangkauannya tuh lebih luas, range controlnya. Nanti kita tambahin, ini mudah mulai kelihatan pudar ya di bagian situ. Nah, oke, kita udah dapat nih beberapa bagian ya, bagian yang gelap, yang terang juga kita udah dapat. Nah, sekarang kita coba tambahin lagi nih, yang gelap banget mana, yang mungkin warna sedangnya yang mana. Jadi, ketika kita nanti hasilnya tuh bakal kelihatan lebih dinamis, lebih kelihatan lah kontur-konturnya, bentuk lekuknya itu seperti apa gitu. Satu arah, ingat ya, ini hatching jadi satu arah. Jadi pantengin aja YouTube kita ya di @garret_academy. Sini kita akan lebih banyak share mengenai tips and trick dan menggambar kayak semacam open course gitu yang bisa diakses dengan on demand dan juga gratis. Begitu. Dan satu hal yang bisa bikin karya kalian tuh lebih menarik dan lebih bagus tuh adalah be patient. Ngarsir tuh kadang-kadang kita pengen buru-buru cepet selesai gambarnya segala macem. Ya nggak apa-apa juga sih, itu pilihan juga ya. Cuman untuk bikin hasil yang maksimal tuh ya nggak instan juga ya. Untuk bikin hasil yang keren gitu. Kalau kalian lihat siapa sih? Mungkin Da Vinci juga bikin karyanya juga nggak yang cepet juga, bisa berbulan-bulan loh dia loh. Itu nyelesain satu lukisan. Jadi be patient itu adalah kunci. Lebih sabar, kalian nikmatin aja prosesnya ketika bikin ini. Dan otomatisly dengan mindset seperti itu, lama-kelamaan gambar kalian akan lebih menarik nih. Oke, misal bagian bawah sini kita bikin gelap ya. Oke, nah terus biar kalau ini kalian pengen bikin sedih atau bikin karya sendiri, it's okay. Tinggal aja kasih kalian punya nama atau tanda atau sign gitu di sini. Nah, oke, itulah materi kita pada hari ini atau pada video kali ini. Nah, kita akan ringkas ya materi yang udah kita pelajarin. Hari ini kita belajar beberapa hal ya. Kayak sedikit knowledge mengenai anatomi, otot lah terutama. Mengenai construction juga, awal kita juga udah kita pelajarin. Dan juga terakhir yang paling important, yaitu arsiran hatching, implementasi, dan juga contoh-contoh yang udah kakak jelasin di video kali ini. Nah, sekian video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis nih di dalam komentar ya. Dan sampai jumpa di materi Carrot Academy Open Course selanjutnya. So, bye-bye.